harus hapus. Dan di sini terlihat Gino berusaha untuk menghapus kenangannya bersama dengan Tias karena semakin dia teringat semakin Gino terluka. Dan sepertinya sekarang ini dia sudah benar-benar memantapkan hatinya untuk melupakan Tias. Tias dari hatiku. Karena sekarang ini Gino sangat menyadari kalau Tias sudah menjadi istri orang lain. Sehingga sangat-sangat nggak mungkin kalau Gino terus berharap kepada Tias. Itu hanya akan membuat Gino semakin sakit hati. Halo bro. Dan tak berapa lama kemudian terlihat Zidane menelpon Gino dan ternyata di sini Zidane tuh lagi mengatur janji pertemuan antara Gino dengan Pak Bambang. Gak enak sama Pak Bambang. Dan sepertinya sekarang ini ada urusan bisnis antara Gino dan juga Pak Bambang. Ya mungkin mereka tuh ketemuan untuk membahas perihal kebun teh yang harus dibeli oleh Gino untuk menunjukkan kepada sang papa. Apa-apa, saya tunggu. Siap. Kemudian Pak Bambang pun bersabar ya, dia mau menunggu Gino. Tetapi tentu saja Zidane pun sungkan ya kalau harus menunggu lama-lama karena Pak Bambang sudah sedari tadi di tempat ini. Gino bakal bikin. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Gino memantapkan hatinya dan dia berkata kepada dirinya sendiri kalau dia akan membuktikan kepada papanya bahwa dia akan bisa membeli perkebunan teh yang diinginkan oleh papanya itu. Jadi papa lihat aja nanti. Dan sepertinya Gino tuh sangat percaya diri ya kalau dia akan bisa membuktikan kepada sang papa kalau dia tuh juga hebat, dia juga bisa mandiri. Dan tak berapa lama kemudian dia melihat sesosok anak kecil yang mirip Aura. Putriku. Melihat laki-laki itu bersama dengan putrinya, Gino pun langsung teringat akan Aura. Tetapi Gino tuh sedih banget ya, sekarang ini justru putrinya hidup bersama dengan Tias dan juga Dian. Telah hidup bersama dia. Dan sepertinya Gino tuh jadi sedih banget ya karena Aura adalah putrinya. Tetapi ya kondisinya sekarang seperti ini semakin rumit. Aura malah bersama dengan Dian. Sementara itu terlihat di sini Tias yang duduk sendirian di tepi danau dan tak lama kemudian Dian pun datang menghampiri Tias dengan membawa beberapa batu. Tentu saja Tias pun jadi bingung ya. Tias. Dan suasana di hari itu begitu hening ya, begitu sejuk dan begitu nyaman. Terlihat Dian perlahan-lahan menghampiri Tias dan memberikan batu-batu itu kepada Tias. Tentu saja Tias tuh masih bingung untuk apa. Batu. Kemudian Tias pun bertanya kepada Dian untuk apa batu-batu ini. Dan Tias pun sambil berpikir juga kebingungan. Kemudian Dian pun menjelaskan apa maksud dia membawa batu itu untuk Tias. Kamu lempar ke danau itu. Dan kemudian Dian pun mengarahkan kepada Tias supaya dia melempar batu-batu itu ke danau. Tetapi sebelum Tias melempar batu itu, Tias harus yakin dan meletakkan beban-beban di hati dan juga pikirannya ke batu itu. Semua masalah kamu. Dan memang benar-benar luar biasa ya, segitu perhatiannya Dian kepada Tias sampai-sampai dia mengarahkan Tias untuk melakukan hal itu. Kemudian Dian pun memberikan batu itu ke tangan Tias. Kamu pindahin ke semua ke batu. Tetapi sebelumnya Dian tuh ngajarin dulu ya bagaimana cara memainkannya. Di sini Dian mengatakan kalau Tias harus meletakkan semua bebannya ke batu itu, kemudian melemparnya ke danau. Semoga saja semua beban kamu. Kemudian Dian pun mengatakan kalau semoga saja dengan melempar batu itu semua beban Tias akan hilang atau berkurang. Ya walaupun Tias sedikit percaya dan gak percaya, tetapi Tias pun mencobanya. Emangnya bisa? Pada awalnya Tias tuh ragu banget ya dengan batu-batu itu, apakah benar-benar akan bisa menghilangkan beban-beban yang sekarang ini begitu sangat banyak di dalam hati dan juga pikirannya. Semoga saja bisa. Tetapi Dian meyakinkan Tias semoga saja bisa. Dan kalian bisa lihat ya Tias pun manut ya, dia melakukan apa yang Dian minta. Dia pun kemudian memejamkan matanya, kemudian dia pun mengucapkan harapannya. Dan saat ini tentu saja harapannya dia bisa melupakan dan membuang beban-beban yang begitu berat di dalam hatinya. Dan beban terberatnya saat ini adalah memikirkan Gino, mencintai Gino. Rasa cintaku yang begitu besar. Sebelum membuang batu itu, Tias pun meletakkan batu itu di dadanya. Dia berharap dia akan bisa melepaskan bebannya yang sangat berat tentang Gino. Rasa cintanya kepada Gino yang luar biasa. Tapi malah berbuah luka. Dan tentu saja kita semuanya sedih banget ya ketika melihat Tias seperti ini. Pastinya sangat berat ya untuk melepaskan rasa cinta yang begitu besar kepada Gino. Kemudian Tias pun memejamkan matanya. Benar-benar dia tuh sangat ingin hatinya plong ya, gak mikirin Gino dan bisa melupakan Gino. Karena dia tuh sadar diri dia adalah istrinya Dian. Melupakan.
Mas Cino. Dan sedih banget ya, sepertinya berat banget bagi Tias untuk melupakan cinta di masa lalunya. Sementara itu terlihat Dian yang hanya terdiam memandang Tias. Yang Kemudian dengan kemantapan Tias pun melempar batu itu ke tengah danau. Tentu saja harapan Tias apa yang dibilang oleh Dian itu benar, bebannya akan berkurang atau hilang. Kemudian terlihat ya Dian pun tersenyum ketika memandang Tias yang melempar batu itu. Dan tentu saja harapan Dian semoga saja dengan melempar batu itu, pikiran dan juga unek-unek di hatinya Tias akan sedikit Bisa berkurang. melupakan kepedihan di hati. Karena Dian tuh tahu banget pastinya kalau sekarang ini Tias tuh pasti lagi kepikiran akan Gino. Dan pasti sangat berat bagi Tias untuk bisa melupakan Gino. Sementara itu di tempat berbeda terlihat di sini Lina dan juga Hani yang sedang berkenalan. Di sini Hani merubah namanya menjadi Tiara dan mereka pun semakin akrab ya. Kita juga cantik banget loh. Kemudian Bunda Lina pun memuji kecantikan Tiara, begitu juga sebaliknya Tiara memuji kecantikan Delina. Kemudian terlihat ya Hani itu terkagum ketika memandang perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh Lina. Dan tak berapa lama kemudian di sini Han itu mendapat telepon dari Mr. F alias Farhat alias papanya Gino alias suaminya Bu Lina. Tetapi di sini tuh Lina nggak tahu ya kalau yang telepon itu adalah suaminya. Angkat aja, jangan Kemudian Bu Lina pun meminta kepada Tiara untuk mengangkat telepon dari orang itu. Dan di sini benar-benar ya Lina tuh nggak tahu kalau ternyata yang nelpon Hani atau Tiara itu adalah suaminya. om saya. Iya. Kemudian Hani pun mengatakan kepada Lina kalau yang menelpon dirinya itu adalah omnya. Dan kalian bisa lihat ya di sini sama sekali Lina tuh nggak ada rasa curiga pada Tiara. Di Jasmine Cafe. Dan di sini terlihat ya Om Farhat tuh udah kegatelan, dia tuh ngajak janji ketemuan sama Hani. Dia tuh ngajak ketemuan di Jasmine Cafe di Kuningan. Mau di sana ya Tiara? Dan tentu saja kita semuanya enak banget ya ngeliatin Farhat yang seperti ini. Bener-bener gatel banget ya sama Hani. Kemudian Hani pun mengatakan kepada Bu Lina kalau dia mau turun di sini saja karena dia mau ke Kuningan. Kuningan kan belok. Tetapi di sini Bu Lina tuh nggak keberatan ya untuk mengantar Hani. Tetapi Hani mengatakan kalau dia turun sini saja karena dia nggak mau merepotkan. Saya turun di sini aja. Tetapi Hani mengatakan kepada Bu Lina kalau dia turun di situ saja karena dia akan ke Kuningan untuk menemui omnya di sebuah kafe. Kafe, bagus tempatnya. Kemudian Bu Lina pun merekomendasikan sebuah kafe kepada Hani. Dan ternyata kafe itu adalah kafe Jasmine yang sama disebut oleh Mr. F di dalam telepon. Kafe Jasmine namanya. Dan tentu saja Hani pun langsung spontan menjawab kalau kafe yang disebut oleh Bu Lina itu sama dengan kafe yang disebutkan oleh omnya Hani. Bagus juga seleranya om Kak. Dan benar-benar di sini Bu Lina tuh sama sekali nggak curiga kalau omnya yang dimaksud oleh Hani atau Tiara itu adalah suaminya. Kemudian terlihat ya Hani pun akhirnya berpamitan dan turun di tempat itu. Tiara gadis yang baik. Kemudian di sini ya, Bu Lina tuh berpikiran kalau Tiara adalah seorang gadis yang sangat baik. Ya karena memang perilakunya terlihat sangat sopan santun. Di sini Bu Lina tuh nggak tahu kalau ternyata Hani alias Tiara itu adalah simpanan suaminya. Waduh, memang benar-benar ya. Benar-benar Pak Farhat ini keterlaluan dan pastinya bakalan heboh nanti kalau sampai ketahuan. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Pokoknya kalian harus nonton terus ya dan ini adalah cuplikan episode ke-45. Semoga saja tetap enjoy dan semoga saja kalian suka dengan episode malam ini. Simak kelanjutan naik ranjang hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.